sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus di dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu, biar Engkau hadir melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Bukakanlah rahasia-rahasia kebenaran-Mu dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu yang pada hari ini boleh Engkau pakai Tuhan, lewat Tuhan boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah bukan hamba yang berbicara, tapi Engkau sendiri yang memakai bibir, mulut, hati, pikiran dan hamba-Mu Bapa. Sehingga Tuhan, setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu bukan berasal dari hamba-Mu, melainkan berasal daripada-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati, sucikan ruangan ini Bapa, terlebih sucikan hati kami, jiwa, roh kami ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh Tuhan tertanam, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Kami minta hanya dalam kuasa darah-Mu yang suci dan kudus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari yang indah ini saya akan ambil firman Tuhan terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 17. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara ayat yang benar. Puji Tuhan, sudah dapat? Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Rama Tain Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi jawab Hana, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dusila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Oke, sama-sama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Amin, puji Tuhan.
biasa bertepatan dengan hari ini merupakan hari Ibu, maka saya mengambil firman Tuhan ini bagaimana contoh dan teladan dari seorang ibu, dari seorang perempuan yang bernama Hana. Puji nama Tuhan, kalau pada siang hari ini kita membaca firman Tuhan ini, bagaimana pergumulan seorang ibu atau seorang perempuan yang bernama Hana ini, sungguh-sungguh kalau menurut saya secara pribadi kemungkinan sungguh luar biasa, sangat pedih. Bayangkan di sini ayat 10, dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi kalau mau kita bayangkan bagaimana perasaan, bagaimana hati dari seorang ibu atau seorang perempuan yang bernama Hana ini, sangat-sangat pedih sampai dia mencurahkan itu di hadapan Tuhan, sampai sudah tidak mampu berkata-kata. Amin. Kalau orang melihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, bagaimana kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menyempurnakan firman-Nya lewat perjanjian baru, di mana suami istri tidak boleh ada dua perempuan dalam kehidupan satu keluarga, hanya boleh satu istri. Ya tuh, kalau ini kita baca dalam firman Tuhan ini dalam perjanjian lama, di mana pada saat itu orang boleh, setiap laki-laki boleh memperistri lebih dari satu. Iya toh? Jadi bagaimana dalam kehidupan kita hari lepas hari, kalau orang melihat bagaimana itu pedihnya seorang perempuan, sedangkan kalau orang melihat ya, kalau ada suatu kejadian atau suatu pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, baru bahugel aja suami, istrinya sudah kayak apa rasanya. Ya tuh, bagaimana ini kalau orang bayangkan ini dalam kehidupan satu keluarga, satu rumah tangga, ada dua wanita di dalamnya, dan satu mempunyai anak dan satu tidak. Jadi bagaimana itu yang tidak mempunyai anak itu, bagaimana dia perasaan, ya toh? Bagaimana dengan dia hati yang pedih? Setiap hari kemungkinan dia disindir, dia diejek, dia dianggap remeh, ya toh? Sedangkan dia merupakan istri yang pertama. Kalau kita boleh baca dalam firman Tuhan ini, bagaimana kehidupan seorang Hana yang dalam kehidupan pribadi yang mendapat suatu pergumulan, di mana dia mendapat pergumulan dengan madu, iya toh, dan bersyukur kalau kita umat Kristen, umat pilihan Tuhan, soalnya nak jaga mendapat pergumulan itu. Kalaupun ada yang lain, kemungkinan suaminya yang mempunyai simpanan lain, itu lain lagi cerita. Tetapi yang Tuhan Yesus tegaskan, tidak boleh lebih dari satu. Amin. Hanya satu, seorang perempuan sampai maut memisahkan. Sehingga Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan setiap rumah tangga. Sedangkan satu aja setengah mati mengurus, apalagi lebih, ya toh. Jadi bagaimana kita boleh belajar dari kehidupan seorang Hana ini yang hatinya sangat pedih. Saudara, kalau pada saat ini kalau kita mau lihat dalam kehidupan keluarga rumah tangga, bayangkan dalam satu istri saja, kalau dia sudah mempunyai banyak pergumulan, mempunyai banyak masalah dalam kehidupannya, so pasti dia akan bercurhat atau menceritakan segala pergumulannya, kemungkinan kepada tetangga, kemungkinan kepada sahabat, kemungkinan kepada keluarga, dan sekarang bahkan tren lagi kepada Facebook, saudara. Sehingga persoalan rumah tangga sudah tidak bukan hal-hal yang pribadi, tetapi sudah luaskan lewat Facebook. Jadi Facebook itu kadang sudah menjadi tempat curhat bagi ibu-ibu yang tidak bijaksana. Saya mau katakan kalau curhat di Facebook itu tidak bijaksana, saudara. Karena apa? Itu sementara meluaskan kehidupan pribadi kita lewat umum. Iya toh? Tetapi mari kita belajar dari Hana. Bagaimana Hana ini, dia seorang ibu, seorang perempuan yang sangat-sangat mengalami suatu pergumulan. Saya boleh katakan adalah pergumulan yang berat, saudara, bagi seorang perempuan. Karena perempuan itu boleh diuji dengan kekuatan ekonomi yang boleh dibilang sangat lemah, atau dalam keadaan kekurangan sekalipun dia boleh sanggup menghadapi, asal jangan ada perempuan yang lain dalam kehidupannya. So pasti dia akan merasa segala sesuatu runtuh kalau ada suaminya, ada perempuan lain, ya toh. Dia merasa seolah-olah kehidupannya itu sangat tidak berarti kalau suaminya mempunyai wanita yang lain. Di dalam kehidupan Hana bukan mempunyai wanita yang lain, tetapi hidup dalam satu rumah. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Hana pada saat itu. Tetapi kita boleh belajar dari sikap hati seorang Hana, dari sikap hati seorang ibu, dari seorang Hana. Amin. Mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia tidak curhat kepada siapa-siapa, saudara. Amin. Dia datang kepada Tuhan. Amin. Sampai kepada hamba Tuhan pun dia tidak curhat.
kalau mau pikir kan, dia datang ke rumah Tuhan. Di situ kan ada gembala, ada pendeta. Di sini dikatakan ada Imam Eli. Amin. Tetapi dia tidak bilang, aduh Imam Eli, kita kok tapi madu, Ibu Eli, aduh begini-begini sama kita. Tidak, saudara. Dia datang di rumah Tuhan. Dia hanya curhat lewat hatinya dengan sampai tidak berkata-kata. Hanya dengan bibirnya. Yang Imam Eli sampai lihat dia seperti orang mabuk karena bibirnya yang kamit. Bagaimana dia sampai sudah tidak bisa mengungkapkan kepada Tuhan bagaimana pedih rasanya. Amin. Ya. Sehingga dia boleh hanya mencurahkan lewat hatinya yang keluar kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti setiap kepedihan hati setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Amin. Kita boleh lihat Hana, dia tidak berbicara kepada siapapun. Tidak bercurhat kepada siapapun. Kepada pendeta pun tidak, saudara. Tetapi dia langsung kepada Tuhan. Ya. Curhat langsung kepada Amen. Tuhan. Amin. Dia datang membawa permasalahannya kepada Tuhan. Dan di sini kita boleh baca ayat 10. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buat ibu-ibu yang di luar sana yang mengalami seperti Hana, walaupun tidak seperti situasi seperti Hana, kemungkinan ada masalah yang lain, kemungkinan ada pergumulan yang lain. Mari kita belajar dari Hana. Dia tidak datang kepada siapa-siapa, tadi dia datang kepada Tuhan langsung. Amin. Dia tidak datang kepada manusia, kepada pendeta pun sekalipun tidak. Dia datang di rumah Tuhan, dia curhat langsung kepada Tuhan. Dengan hati yang Dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, setiap apapun yang kita taburkan kepada Tuhan, air mata kita, hati kita yang Tuhan tahu, walaupun kita tidak berkata-kata, Tuhan tahu isi hati kita. Kalau hati kita itu hancur di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, saudara, seperti Hana. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kita, membawa segala persoalan kita. Kita tidak perlu curhat kepada orang lain. Kita tidak perlu cerita kepada orang lain. Kita belajar dari Hana, bagaimana Hana mampu menguatkan dirinya dengan Tuhan. Amin. Sehingga kalau kita boleh baca terus-terus pada ayat ini sampai ayat kedua, bagaimana di ayat pasal 2, bagaimana Hana boleh memuji Tuhan. Ya. Amin. Setiap masalahnya, pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Yes. Amin. Sehingga dia boleh mengucap syukur. Kalau orang baca di pasal 2 ini, puji-pujian dari seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan, yaitu Hana. Amin. Jadi bagaimana kalau kita membawa atau segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita rasa tidak mungkin, kalau kita bawa kepada Tuhan, semua pasti mungkin. Amin. Karena ini mandul selama saudara Hana, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga kalau kita boleh baca firman Tuhan, pada belajar pada firman Tuhan ini, Hana bahkan tidak mendapat 1 anak, tetapi 5 anak. Amin. Samuel masih mempunyai adik 4 lagi. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan seorang perempuan, seorang ibu, seorang wanita. Kalau mau dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan memberi apa yang lebih dari apa yang dia pikirkan. Padahal kalau mau pikir Hana hanya minta 1 orang toh, Tuhan kasih 4. Amin. Tuhan kasih 5. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat ibu yang ada di luar sana, siapapun ibu-ibu, kita boleh belajar bagaimana kita membawa setiap permasalahan kita, membawa setiap pergumulan kita, walaupun itu kita rasa sudah tidak sanggup seperti Hana. Saudara, kalau kita mulai bayangkan ini Hana ini, aduh, kalau saya pribadi, saya rasa saya tidak sanggup kalau mengalami seperti Hana. Amin. Tapi Hana bisa karena Tuhan, karena dia bisa segala sesuatu, dia selalu mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita boleh belajar bagaimana kita hidup selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga pergumulan sehebat apapun dalam kehidupan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, pasti semua ada jalan keluarnya. Seperti Hana. Amin. Bagaimana Hana boleh mendapat jawaban dari Tuhan, bahkan lebih dari apa yang dia minta, yaitu mendapat 5 anak sekalipun. Amin. Jadi itulah pada siang hari ini, bagaimana kita boleh belajar dari kehidupan Hana, boleh belajar dari kehidupan teladan seorang perempuan Hana yang mengalami kehidupan begitu pedih. Saudara, kalau saya bayangkan itu sangat pedih, karena dalam kehidupannya ada seorang perempuan yang lain. Kalau kita mau belajar juga dalam kehidupan yang seorang Sarah juga, padahal kalau mau pikir Sarah ini dia sendiri yang kasih, itu dia punya
punya pembantu Pak Abraham, Ahithob setelah terus-terus dia sendiri yang frustasi dengan DP pembantu. Hanya dia usir ke DP pembantu itu bersama anaknya Ismail. Iya toh. Jadi kita boleh belajar dalam kehidupan seorang Hana, kehidupan bagaimana Tuhan Yesus sudah gariskan dalam kehidupan. Sebetulnya tidak bagus, tidak baik bahwa hanya satu wanita dalam kehidupan setiap rumah tangga. Yang ada wanita lain, Tuhan ada ciptakan hanya satu Sarah, satu Hawa, tidak ada dua Hawa. Amin. Sehingga walaupun ada pergumulan, walaupun ada masalah, setidaknya hanya sedikit. Coba bayangkan kalau dapat wanita yang tidak seperti Hana, bagaimana? Iya toh, menghadapi masalah seperti ini. Tetapi Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita lewat kehidupan seorang Hana. Kita boleh belajar bahwa marilah apapun yang kita hadapi, kita bawa hanya kepada Tuhan. Amin. Kita bawa hanya kepada Tuhan. Kita datang hanya kepada Tuhan saja, jangan kepada orang lain. Iya toh, jangan. Itu kalau mau pikir Hana sebab apa langsung dengan Imam Eli. Iya toh, tetapi dia tidak curhat kepada Imam Eli, tetapi dia hanya langsung kepada Tuhan. Jadi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapapun itu yang ada di luar sana yang mengalami kehidupan seperti Hana, amin. Walaupun itu tidak seperti Hana, marilah bawa segala pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati, memberikan jalan keluar dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin.